Membuat santet itu lebih mahal daripada membuat pengasihan. Kenapa? Lebih sulit lah. Orang lebih mudah menerima hal yang buruk daripada yang baik. Semakin orang penuh dengan prasangka buruk, nggak cuma jiwanya yang sakit, saya bisa garansi fisiknya pasti ada nyerok itu. Orang pada level cemas yang tinggi itu timusnya error, Pak. Belajar timusnya error. Akibatnya apa? Sistem imunnya menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat-sahabat hipnosis, seperti janji sebelumnya bahwa kita akan ngobrol lagi dengan Gus Acun. Apa kabar Gus? Aman, terkendali. Dan juga dengan Pak Dokter Habib. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah senantiasa dalam lindungannya. Amin. Nah, sahabat hipnosis, saya teringat ini buku saya tahun 2000. Saya nulis buku ini tahun 2000. Meskipun yang ada dalam buku ini peristiwa-peristiwa yang saya alami tahun 80-an atau tahun 90-an saat saya masih muda. Nah, waktu itu saya pacaran karena bahasa anak sekarang tuh long distance ya. Hubungan jarak jauh. Tapi saya pada saat itu, dan itu ada dalam buku ini, saya tulis dalam buku Cinta Itu Berkah Bukan Musibah, saya bisa tahu kondisi pacar saya ketika itu. Saya bisa tahu dan saya bisa memerintahkan pacar saya untuk melakukan sesuatu. Gus, dalam hipnometafisika yang terjadi ketika itu apa? Saya kan waktu itu belum ngerti sama sekali, tapi itu kok bisa terjadi? Seolah-olah, sakti ya Bu. Ada apa? Bagaimana fenomena itu? Sebetulnya ada dua penjelasan. Yang pertama dalam penjelasan dari segi modalitas. Orang dibekali modalitas yang namanya intuisi. Intuisi manusia itu sebetulnya indera manusia yang khusus yang mungkin tidak dimiliki makhluk lain. Intuisi akan terkait dengan pertama kedekatan emosional, yang kedua hubungan kesamaan tertentu. Bukan kadang ada kan orang yang memiliki perasaan pada orang itu yang dia tidak pernah kenal sebelumnya, hanya karena kesamaan tertentu yang dari dalam. Yang kedua, ada teori tentang penyamaan gelombang otak. Saat orang punya tujuan yang sama, saat orang memakai pakaian dengan warna yang sama. Saya lihat kan, kita nggak janjian, tapi hari ini saya sama Pak Habib berangkat ke sini sama-sama menggunakan baju biru tua. Oh iya. Tidak ada janjian apapun sebelumnya. Bukan saya Pak Habib nanti pakai baju dress code apa, tidak ada. Tiba-tiba saya sudah siap dengan pakaian ini, beliau datang ke rumah saya dengan pakaian seperti itu. Tiba-tiba sama. Ini juga sebuah modal tersendiri untuk membangun sebuah ikatan komunikasi yang kata orang sih komunikasi batin, bukan sebetulnya. Itu memang potensi otak manusia. Bisa gelombang otak itu disamakan? Bisa. Saya contohkan saja. Ketika kita di sini ngobrol di bareng-bareng, tiba-tiba suasana chemistry ruangan ini akan berubah dengan sendirinya. Karena apa? Kesamaan tujuan kita untuk membuat sebuah sesi acara. Bahkan ngobrol sekarang ini kan tidak ada teks, tidak ada rencana. Bapak tidak perlu tanya apa-apa, tapi saya Pak Habib dan jenengan bisa ngobrol dengan santai dan baik begini. Ini karena ada ikatan di pikiran kita. Kalau ini direfleksikan ke penonton YouTube ini, bisa nggak? Nah pada akhirnya ketika orang nonton fokus dan kemudian entah pendapat atau tidak dengan kita, tetapi dia mencoba untuk mencari sesuatu, pasti include, kan begitu. Sama ketika anak kecil nonton sebuah acara yang dia suka, begitu dia include, ada matching gelombang otaknya, Anda pakai nggak akan dengar dia. Nah, ini semoga acaranya Pak Soe ini terus menarik banyak audiens untuk lebih terlibat bersama kita dan belajar bersama-sama. Amin. Supaya ikatan tujuan kita adalah memperkaya ilmu. Oke, betul.
bahwa memang gelombang ini, channel ini diadakan kita ingin berdiskusi tentang banyak hal, terutama di wilayah hipnosis. Kita tidak ingin menghakimi, kita tidak ingin menyalahkan dan sebagainya, tapi kita ingin berdiskusi, belajar bersama. Mas Habib, tentang gelombang tadi, bagaimana kalau orang eksak memahami gelombang dan kontekskan dengan yang dikatakan Gus Ajun tadi? Gelombang, ya. Kalau dari hukum fisika yang fisika boleh dibilang Newton itu kan ada aksi, ada reaksi. Jadi kalau ada orang melakukan ini, orang lain mungkin akan juga menyesuaikan karena ada aksi, ada reaksi. Atau mungkin kalau kita pernah mendengar bahwa energi itu tidak bisa dihilangkan tetapi berubah bentuk, ini kan bisa jadi dari itu juga bahwa saya punya niatan untuk seperti ini, ternyata kemudian gimana agar ini itu tetap dalam kesetimbangan atau ini itu kemudian menyesuaikan. Atau saya juga pernah, meskipun saya belum belajar lebih lanjut, tapi pernah juga bahwa fisika yang Newtonian ini mulai bergeser dengan yang namanya kuantum, bahwa kalau kuantum ini ya semua yang ketika ini kita pecah, katakan kayu ini di dalamnya mungkin ada zat-zat, katakan entah itu hidrogen, entah itu oksigen, itu berarti di dalamnya ada lagi yang namanya ion, ada partikel yang lebih kecil-kecil lagi. Nah itu pun kalau kita lihat bahwa tubuh manusia juga mungkin ada kandungan oksigen, ada kandungan macam-macam, itu pun juga berarti kan secara kalau kita pecah secara terus-terusan kan, oh benda mati dengan benda hidup itu sebenarnya ada kesamaan di sini, sehingga apapun yang terjadi dengan benda hidup ini, perubahan-perubahan energi yang ada di situ sebenarnya juga mungkin mempengaruhi yang di sini. Sehingga kalau kita bayangkan lebih luas seluruh dunia, bisa jadi bahwa sebenarnya saya di sini ada perubahan, ternyata mempengaruhi yang ada di dunia ini, sampai kemudian yang menurut Pak Soleh tadi jarak jauh ini pun juga ikut terpengaruh karena ada penyesuaian dari saya yang ada di sini atau dari Pak Soleh di satu titik, kemudian ini merambat mungkin sampai ke sana. Bisa jadi kalau kita yakini itu ya bisa jadi bahwa ada penyesuaian di sini, yang lainnya agar ini tetap dalam kesetimbangan seperti energi nggak ada yang hilang tadi, ya ini juga menyesuaikan. Api yang di sini, kemudian ini ada minyak yang kemudian berkurang jumlahnya karena berubah menjadi panas, kemudian airnya ikut panas, kemudian uapnya sekitarnya juga ikut panas. Ini kan berarti kan dari panas yang di sini itu mempengaruhi yang di sekitarnya juga. Nah, jangan-jangan sebenarnya konsep itu juga bisa dikaitkan terkait dengan itu. Oke, nah ini menarik sahabat-sahabat hipnosis, bahwa sebenarnya seluruh manusia di muka bumi ini bisa disatukan dalam gelombang otak, gitu kan ya. Pada prinsipnya bisa disatukan dengan sebuah gelombang. Servernya adalah otak. Ketika kita punya tujuan yang sama, misalkan tujuan kebaikan, maka tidak peduli dia ras apapun, maka dia akan melakukan hal yang sama. Gitu ya Gus? Seperti itu. Bisa saya contohkan yang sepele, bahwa mari kita melihat apa yang kita sedang hadapi saat ini. Saat berita buruk yang banyak muncul diterima masyarakat, energi apa yang tercipta di lingkungan masyarakat? Pasti kelam, abu-abu, takut, cemas, masa depan seolah-olah tidak jelas. Dan ketika semangat ini menasional, maka bisa jadi pengaruhnya luar biasa pada sebuah negara. Kita bersyukur bahwa Indonesia tidak mungkin, meskipun kita tampak heboh, tapi tidak separah negara yang lain. Karena ada sistem penyambung gelombang di Indonesia yang mungkin tidak dimiliki negara-negara lain. Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. Orang-orangnya masih meyakini ada kekuatan besar di atasnya untuk menenangkan jiwa dan hati mereka. Agama apapun itu. Ini sebuah bukti nyata bahwa saat seorang itu masih memiliki sebuah kekuatan meyakini sesuatu yang lebih baik, yang mampu menolong dia, dan tersebar gelombangnya baik dari dirinya, keluarga sekitar, hingga masyarakat, akan mengurangi energi buruk apapun yang masuk ke diri mereka. Ini contoh nyata saja. Kita lihat Indonesia dalam keadaan yang sekarang ini, mungkin ini subjektif saya saja tadi, bahwa mungkin pengaruh yang kita rasakan tidak separah negara-negara yang lain di barat, dengan adanya bencana COVID ini. Dan ini menunjukkan ada potensi energi. Seandainya kemudian keyakinan kita pada Tuhan ini didukung
dengan berita-berita positif tentang COVID, kemudian motivasi baik, berita-berita kesembuhan yang disiarkan di TV, Anda bisa bayangkan efeknya. Nah, saya juga sempat terpikir ya, ketika misalkan kita mengunjungi kita ke Masjidil Haram, di situ kan gelombang positif semua pada saat itu ya. Orang banyak berdoa, berzikir, dan selalu berharap hal-hal yang positif, sehingga itu saling mempengaruhi satu sama lain, dan kemudian itu membentuk suasana yang memang positif. Saya kemudian sempat berpikir, ketika saya pulang ke Indonesia, saya berusaha mempertahankan itu, lama-lama terkikis juga. Artinya mempengaruhi itu sangat kuat ya, untuk menciptakan suatu kondisi yang positif. Betul, karena manusia satu dengan manusia yang lain itu terikat, mau tidak mau, bahwa manusia sebagai makhluk sosial itu memang terbukti ketika apa yang terjadi pada kita bisa jadi berpengaruh pada orang lain, apa yang berpengaruh pada orang lain bisa terjadi juga pada kita, meskipun dengan porsi yang sangat kecil. Oke. Ya, ini dalam itu tadi yang kita contohkan yang simpel bisa Pak. Oke. Anda bisa di dalam sebuah kelas, Anda dengan sengaja melakukan gerakan menguap. Apa yang terjadi pada teman-teman Anda kira-kira? Menguap juga. Minimal 1-2 pasti ikut menguap. Ya. Padahal Anda melakukan dengan pura-pura, bukan menguap betul. Nah, ini yang kita ngomong masalah otak dan mekanisme orang meniru orang lain tanpa dia sadari karena adanya pengaruh gelombang otak. Sekarang dengan perasaan, saya contohkan real aja. Ketika kita semua sudah menghadapi, saya punya anak, Pak Soleh punya anak, Pak Habib punya anak, betul. Terutama istri kita. Kalau ada sesuatu dengan anak kita terjadi, muncul nggak kecemasan tiba-tiba pada diri Anda, pada istri Anda? Ya, pasti cemas. Nah, baik secara mekanis kerja gelombang otak maupun gelombang rasa pada diri manusia ternyata betul-betul berhubungan satu dengan yang lain, itu tidak bisa dipungkiri. Meskipun caranya sebenarnya sangat jauh gitu. Iya. Tidak harus saya melihat Pak Soleh sedang cemas, saya ikut-ikutan cemas gitu. Tapi kan kita nggak lihat, tapi ternyata tetap terhubung gitu. Terhubung. Jadi tadi kalau kaitan dengan yang seluruh dunia tadi itu sebenarnya ini geser dikit itu mempengaruhi yang lainnya. Nah ini mungkin ya pengaruh ini merambat sampai ke itu juga. Oke, kita lihat panic attack COVID contohnya. Panic attack COVID tercipta bukan pada kasus negara-negara setelah Cina. Coba lihat, kita hanya terkenal pada satu buah tampilan video, Pak. Video yang menunjukkan satu persatu orang itu berjalan di Cina. Itu menjadi refleksi massal orang sedunia, hingga semuanya pada kepanikan ekstrim. Sedangkan saya tanya kepada bapak-bapak, ada yang pernah lihat video ditampilkan orang jatuh tiba-tiba karena COVID di Indonesia? Nggak ada. Tetapi kenapa kita bisa mencapai level kepanikan yang mirip dengan orang lain? Nah, karena mungkin justru malah dibalik. Karena saya melihat bahwa di Cina itu seperti itu, daerah yang mungkin sedang terjangkit COVID. Nah di sini setiap kali ada orang jatuh itu malah kemudian khawatir jangan-jangan ini karena COVID. Itu gitu kan. Nah iya. Jadi dibalik, bukan karena ini penyebabnya COVID, tapi terus ini jangan-jangan karena COVID. Maka COVID itu menjadikan kita itu semakin. Tetapi bukan videonya yang saya salahkan. Bukan, kita nggak bisa nyalahkan fenomena. Ya, mungkin itu data. Kalau video itu berarti data. Tapi bagaimana menginterpretasikan? Kecemasan ini loh yang lari. Membuat semuanya siaga satu. Ya. Pertanyaan saya begini, kenapa kita ini kan sebetulnya ingin sesuatu selalu bahagia, tapi kenapa justru kalau ada berita negatif itu cepat sekali terekam dibanding berita yang positif? Ada dijelaskan di metafisika tentang persepsi. Kalau dari luar ke dalam, orang lebih mudah menerima hal yang buruk daripada yang baik. Tapi dari dalam keluar, orang lebih mudah mengeluarkan yang baik daripada yang buruk. Boleh Anda buktikan. Maka dalam teori hipnometafisika, membuat santet itu lebih mahal daripada membuat pengasihan. Kenapa? Lebih sulit Pak. Mengeluarkan yang buruk itu lebih sulit.
Nah kayak dalam hipnotis, Anda kalau mau membongkar trauma orang, mau membongkar fobia orang itu lebih sulit Pak, daripada membuat orang mengenang kenangan yang bahagia, kan gitu. Ya. Tapi kalau persepsi, penangkapan indera, manusia lebih cenderung memudah mengkritisi hal-hal yang dia tidak suka daripada mensyukuri apa yang membahagiakan, membuat dia senang. Itu sudah pembagian adil dari input dan output orang. Nah ini di metafisika kita pelajari betul. Nama ilmunya adalah natural amplifier. Bagaimana seorang bisa membuat jimat dan bisa dibuktikan langsung. Kita punya alat ukurnya. Saya tiba-tiba waktu Gus Acun bicara seperti itu, saya kok tiba-tiba muncul dalam pikiran saya itu manusia purba gitu, yang mereka tidak punya bahasa, artinya bahasa yang kita pahami saat ini gitu ya, tapi mereka bisa komunikasi. Iya, ya karena begitu, beda manusia dengan makhluk yang lain sangat berbeda. Artinya kita punya kemampuan untuk menangkap gestur, perasaan dan maksud orang minimal. Tanpa orang berbicara kita sudah biasa mengenal mimik wajah orang lain, perilaku orang lain. Pembacaan bahasa di otak manusia itu kompleks betul. Tidak sebatas tulisan dan arti kata. Bisa jadi Pak Soleh mendekati seorang perempuan tidak perlu bilang aku cinta padamu. Siapa tahu hanya cukup dengan ngasih sebatang coklat setiap pagi hari. Iya. Dan saya melihat dari gesturnya Gus Acun sedang galau karena kopinya habis. Ini bukan kegalauan Pak, ini lebih kecemasan nasional Pak. Jadi jangan sampai masyarakat Indonesia kekurangan kopi kalau kata Iya. Tanpa kopi bisa ada revolusi Bolshevik. Kalau bagi orang awam kan siapa tahu ini berrelasi ya Pak ya. Iya. Kayaknya kita nggak pernah lihat orang gila itu masuk angin sih Pak gitu kan, meskipun nggak pakai baju ya. Jangan-jangan karena dia nggak pernah berpikir negatif atau apapun ya, dalam posisi yang tidak seperti kita. Kalau kita itu ada informasi negatif kita pikirin, kita dengerin, kemudian kita sendiri jadi kok kayak aras-arasen. Jangan-jangan orang-orang yang di jalan nggak pakai baju dengan santainya itu kok masuk angin ya ora tahu, kemudian pusing-pusing kayaknya juga nggak pernah. Apakah nggak pernah atau kan sebenarnya nggak dirasakan, saya juga nggak tahu. Tapi kadang-kadang di orang awam juga kemudian ada pikiran kayak gitu. Apakah ini memang bisa nyambung juga Gus? Nah, itu harus tanya sama Gus Acun yang memang orang gila kan. Jadi begini teman-teman yang waras dan super. Oke. Kalau kita ngomong masalah begini, saya tidak bisa membuktikan bahwa tanpa adanya pembuktian secara kedokteran kita nggak bisa membuktikan bahwa orang gila itu lebih sehat. Itu saja kan harus ada protein satu. Tetapi memang praktikal, jangankan orang gila, pada saat ada kecelakaan luar biasa, tangan Anda sobek, kaki Anda patah, dan kemudian anak Anda yang masih tertinggal di dalam mobil, bisa jadi pas saat itu Anda hilangkan rasa sakit di tubuh Anda, kemudian Anda tiba-tiba bergerak ke sana mengangkat anak Anda. Tidak harus jadi gila kan supaya tidak merasakan sakit, kan begitu. Ya sama kayak tadi Pak Soleh misalnya, ketika memang handphone perlu saat pada kondisi gempa, pada saat itu apa yang terjadi? Tidak diukur lagi kemampuan dan badannya yang kecil ini, langsung diangkatnya lemari yang berat itu dan bisa. Artinya tidak merasakan dengan tidak sakit, ini beda urusannya. Dengan kegilaan yang lain, ini masih menyambung gila ya, memang ada korelasinya itu. Terkadang orang gila dalam tanda kutip, kayak Gus Acun ini kan gila dalam tanda kutip. Seringkali orang yang berperilaku gila dalam tanda kutip, dia tidak takut apapun, dan faktanya memang tidak terjadi sesuatu yang ditakuti oleh masyarakat banyak, jadi sebenarnya tidak terjadi pada orang yang dalam tanda kutip gila. Ya, hampir semua agama samawi. Maaf saya terpaksa bawa agama, karena itu penting bagi struktur masyarakat kita. Apa prasangka kita pada Tuhan, kan itu yang bakal terjadi. Kita ngomong prasangka pada Tuhan, itu prasangka pada Dia dan apa yang Dia ciptakan, termasuk hidup ini, termasuk lingkungan, termasuk orang lain.
tidak merujuk hanya pada pencipta saja, tapi termasuk dengan apapun yang dia ciptakan. Nah ketika kita ngomong begini misalnya, saya yakin bahwa keadaan ini membuat hidup saya lebih kuat, dan saya yakin bahwa keadaan ini membuat jiwa saya lebih terdidik untuk lebih mampu menghadapi, dan saya optimis bahwa esok hari lebih baik. Itu betul-betul ketika diamini oleh diri dan semesta, ya itulah yang kita dapatkan. Anda bisa berpikir, semakin orang penuh dengan prasangka buruk, entah pada dirinya, entah pada diri orang lain, entah pada lingkungan, apalagi pada Tuhan, nggak cuma jiwanya yang sakit, saya bisa garansi fisiknya pasti ada error itu. Itulah kompleksitasnya manusia. Nah, di metafisika ini kita bahas. Karena apa? Karena memang kadang-kadang tidak semua hal itu ketika dilogikakan malah jadi menarik, Pak. Ya. Bukan tidak semuanya jadi tidak semuanya harus dilogikakan itu. Maksudnya begini. Kita kembali ke yang tadi, bahwa seandainya untuk membuat orang menjadi kebal, misalnya, Anda lihat paranormal apa yang mereka lakukan? Langsung buat jimat, kemudian dites di tempat. Seandainya, kita harus lakukan riset bersama-sama ya. Seandainya jimat ini saya alihkan kepada orang yang tidak memiliki unsur keyakinan tersebut dalam budaya hidupnya, kira-kira kemungkinan apa yang terjadi? Mempan atau tidak mempan? Tidak mempan, jelas. Oke, jangan dijawab dulu sebelum kita besok buktikan. Nah, sama juga dengan apa yang sekarang ini kita prasangkakan bersama-sama. Siapa tahu masalahnya, kengeriannya bukan pada COVID-19-nya. Siapa tahu penyakit-penyakit kita, keadaan kita diciptakan oleh kekhawatiran kita pada tenaga kita yang kena, kekhawatiran kita bahwa setiap orang di luar itu bawa virus. Dan kalau dunia psikologi maupun kedokteran mau meneliti dengan dalam, dampak kecemasan pada kesehatan tubuh itu lebih fatal daripada dampak virusnya sendiri. Orang pada level cemas yang tinggi itu timusnya error, Pak. Belajar timusnya error. Akibatnya apa? Sistem imunnya menurun. Ya. Artinya sama saja kalau Anda mengizinkan masyarakat kita cemas dengan prasangka mereka, Anda sama saja mengizinkan virus semakin awal. Ya. Logik kan? Oke, tadi soal paranormal, tadi juga sempat disebut soal santet. Kalau kita memproyeksikan pikiran-pikiran positif tadi sudah kita bahas. Ini kebalikannya kan? Bagaimana kita memproyeksikan pikiran-pikiran negatif? Tadi lebih sulit, Pak. Lebih sulit. Itu yang kemudian dinamakan sebagai kebijakan tinggi dalam diri manusia itu. Ketika menyangkut hati nurani, itu sulit diajak pikir buruk, Pak. Beda dengan cara kita menangkap. Sama aja psikologi orang melihat gorengan di depan ini, gitu kan? Identifikasinya pada ukuran yang paling besar, pada yang kelihatan paling lezat, tangan dia ambil. Itu artinya dia sudah mulai mengkategorikan duluan di mana yang jelek di matanya. Sampai yang paling baik itu tiba-tiba muncul. Bukan kebalik ya, Pak. Bukan dia kemudian matanya langsung meneliti mana yang baik dan indah, enggak. Dia mengukur dari yang jelek dulu, itu pasti. Itu paling kerasa kalau disuguhi kacang sebenarnya. Kacang itu yang kasar itu belakangan Mas Isanya. Iya. Kan gitu. Nah, sama kebiasaan orang makan. Coba lihat. Ketika ada sesuatu hidangan, ada barang yang enak, pasti dijadikan gong di belakangan. Ya. Yang diajar duluan mesti yang dianggap tidak begitu dia sukai. Itu udah bawaan. Beda dengan mengeluarkan, Pak. Kalau mengeluarkan, Pak, saya akan tanya pada sampean, mana sih hal yang baik-baik ke teman Anda yang sedang bermusibah itu lebih mudah atau lebih sulit?
Lebih mudah. Lebih mudah. Jelas lebih mudah. Tapi kemudian Anda mencoba untuk mengeluarkan hal buruk dari apa di Anda ke orang lain, itu kalau tidak mencapai titik emosi tertentu yang pas, susahnya minta ampun, Pak. Gini, jadi fenomena santet atau yang sejenis itulah, apapun bahasanya, itu bagaimana? Itu kan proyeksi sesuatu yang negatif ke orang lain. Itu sulit, benar? Sulit, Pak, karena membuat orang pada level seperti itu harus psikopat, Pak. Harus sampai sisi baiknya dan kasihannya hilang kepada orang lain. Artinya dia harus menghilangkan sisi-sisi kemanusiaan dalam dirinya. Coba lihat dalam hasanah kita. Mereka harus ngambil tali pocong, kadang-kadang motong organ mayat. Syarat-syarat ritual-ritualnya ini loh, itu udah melanggar nilai kemanusiaan semua. Untuk apa sih syarat itu? Untuk membuat otak mereka pada tingkatan yang tidak manusiawi. Mengambil ludah mayat, coba. Kalau kita ngomong santet, kebetulan dalam ilmu khasanah persantetan Jawa kan banyak. Anda boleh lihat di banyak kitab-kitab lama gimana cara ritual-ritual untuk menjadi dukun santet dan syarat-syaratnya. Ya. Semakin tidak manusiawi mereka, semakin mudah kan mereka mengeluarkan hal buruk. Ya. Saya yakin Pak Soleh, Pak Habib di sini tetap ketika mengingat kenangan yang baik jauh lebih mudah. Kalau mengingat kenangan yang buruk, perlu saya tidurkan dulu, perlu saya regresi sampai tahu betul aslinya apa sih hal buruk yang berbeda Anda. Sulit, Pak. Oke, jadi kalau persoalan persantetan itu sulit, tapi ada persantetan yang menyenangkan, Gus. Santet ayam, santet kambing, santet tegal. Iya. Ya itu gimana, Pak? Di depan rumah Anda kan juga ada Pak, itu. Ini menjelaskan level kegilaan mana yang tertinggi yang tengah, mana yang tengah itu kan ukuran. Oke, sahabat-sahabat hipnosis, sayang sekali waktu kita sudah habis. Waktunya memang harus dibatasin, sebab kalau nggak dibatasi kita bisa semalaman kita ngobrol begini kan. Dan nggak penting ini nggak penting. Apa yang penting? Apa yang penting? Kumpulnya itu. Kumpulnya. Belajar harus belajar. Dan saya kemudian berpikir dari obrolan baik sesi pertama ataupun sesi kedua tentang bagaimana Tuhan melengkapi kita dengan segala hal yang luar biasa. Yang tadi kita bicara gelombang otak saja seperti itu ya, bisa mempengaruhi dan sebagainya. Lalu kalau pakai bahasa Al-Quran itu Wabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Apalagi yang mau kita dustakan dari situ. Kita bisa merenung bersama-sama. Hipnosis adalah jalan bagi kita untuk melakukan perenungan-perenungan tentang esensi kita sebagai manusia. Dan karena itu sebenarnya hipnosis bukan untuk melakukan semua tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Begitu ya, Gus? Amin, itu gitu. Oke, terpaksa kita akhiri. Terima kasih Mas Habib, terima kasih Gus Acun. Semoga nanti kita ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat hipnosis. Wassalamualaikum Wah, rahmatullah.